Dahulu kala, di sebuah lembah subur, hiduplah seorang laki-laki petani bernama Toba. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat rajin bekerja. Di suatu musim, hasil panen Toba jauh berkurang dari musim sebelumnya. Hal ini membuat Toba sangat kesusahan untuk mencari makan. Di suatu hari, Toba pergi ke sungai untuk memancing ikan. Cukup waktu yang lama, pancing ikannya dilahap oleh ikan. Dengan rasa kesal dan hampir putus asa, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menarik pancing Toba tersebut. Dia menarik pancing itu dan benar saja dia mendapatkan seekor ikan emas. Ikan itu sungguh cantik dan berkilau. Dengan rasa senang, dia segera pulang dan ingin memasaknya untuk menu makan malam. Sesampai di rumah, dia merasa kesal karena kayu bakar di rumahnya sudah tiada lagi. Terpaksa, dia harus pergi untuk mencari kayu bakar ke hutan. Dia meletakkan ikan emas tersebut ke dalam tempayan dan segera pergi ke hutan. Dalam benak Toba adalah makan malam yang sangat lezat. Setelah selesai mencari kayu bakar di hutan, dia kembali ke rumah dan langsung menyalakan api untuk memasak ikan emas tersebut. Namun ketika ingin mengambil ikan emas tersebut, dia heran dan kebingungan karena ikan emas hasil tangkapannya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah pecahan tempayan dan beberapa keping emas. Dengan rasa kebingungan, Toba masuk ke dalam kamar untuk menenangkan diri. Namun, saat membuka pintu kamar, dia heran karena di dalam kamar dia menemukan seorang gadis yang sangat cantik dan rupawan. Toba belum pernah berjumpa gadis secantik wanita itu sebelumnya. Melihat wajah Toba yang terheran-heran, gadis cantik itu berkata, "Saya adalah jelmaan ikan yang kamu tangkap tadi. Kepingan emas itu adalah sisa-sisa dari sisiku." Dan Toba menjawab, "Bagaimana bisa seekor ikan emas bisa jadi gadis secantik kamu?" Gadis itu menjawab, "Dulu aku adalah seorang putri dan dikutuk oleh dewata menjadi ikan. Tapi berkat engkau, kutukan itu kini telah menghilang. Izinkan aku tinggal di sini. Sebagai gantinya, aku akan membuatkanmu makanan. Kamu pasti lapar." Lalu gadis itu memasak hidangan yang lezat untuk mereka santap malam itu. Karena gadis itu tahu Toba sedang kelaparan. Setelah selesai memasak, wanita itu mengajak Toba untuk makan bersama. Selama menyantap makan malam, Toba berkata dalam hati, "Andaikan gadis ini mau jadi istriku, hari-hariku pasti akan lebih bahagia." Namun gadis itu mengetahui apa yang tersirat dalam pikiran Toba. Gadis itu berkata, "Aku mau menjadi istrimu. Akan tetapi, aku punya satu syarat yang tidak boleh engkau langgar." Mendengar perkataan itu, Toba langsung menjawab, "Katakan, apa syaratnya?" "Jika kita menikah, jangan pernah mengungkip atau memberitahu kepada siapapun tentang asal mulaku. Jika engkau melanggar, akan ada hal buruk yang akan terjadi." Dengan senang hati, Toba langsung mengiyakan perkataan gadis tersebut. Mereka pun menikah. Semakin hari, Toba semakin giat untuk bekerja, untuk memenuhi hidup mereka. Seiring berjalannya waktu, sang istri pun melahirkan seorang putra yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang nakal dan pemalas karena terlalu dimanjakan oleh ayah dan ibunya. Setiap harinya, Samosir menghabiskan hari-harinya dengan bermalas-malasan. Suatu hari, ketika Toba sedang bekerja di ladang, ibu Samosir menyuruh Samosir untuk mengantarkan bekal untuk ayahnya.
Dengan wajah yang masam, Samosir mengantarkan bekal untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Namun di perjalanan, Samosir bermain-main hingga lupa akan ayahnya yang sudah menunggu kelaparan. Karena kelelahan bermain, Samosir pun merasa kelaparan dan langsung memakan bekal ayahnya. Namun karena waktu sudah mau petang, Samosir pun melanjutkan perjalanannya ke ladang. Dari kejauhan, Toba pun melihat Samosir. Dalam pikirannya, Samosir datang membawa bekal untuk dirinya. Dengan senang hati, Toba pun menghampiri anaknya dan mengajaknya untuk makan bersama. Namun, Samosir menolaknya. Karena sudah kelaparan, Toba pun membuka bekal yang telah diantarkan anaknya. Sontak saja Toba marah besar melihat bekal yang dibawakan anaknya sudah tinggal sisa-sisa makanan Samosir. Dia memarahi Samosir. Hah? Apa ini Samosir? Kau sudah memakannya di jalan ya? Iya, aku memakannya sedikit waktu di jalan tadi. Dengan penuh amarah, Toba pun membentak-bentak anaknya. Kelakuanmu ini sungguh di luar batas. Kau pemalas dan selalu menyusahkan orang tua. Kemari kau, dasar anak ikan. Mendengar perkataan itu, Samosir pun langsung menangis dan berlari kembali pulang. Setiba di rumah, Samosir pun mengadu kepada ibunya tentang apa yang dikatakan oleh ayahnya kepadanya, yang mengatakan bahwa dia anak yang tidak berguna, pemalas, dan dia adalah anak ikan. Mendengar cerita itu, ibu Samosir sangat sedih dan tidak menyangka bahwa sang ayah akan mengingkar janji dengan mengungkit-ungkit asal-usulnya. Ibunya berkata kepada Samosir, Nak, kata-kata ayah tadi jangan kamu masukkan ke hati ya. Kamu tetaplah anak ibu. Ibu ingin berpesan kepada Samosir, jadilah anak yang mandiri, sabar, dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Sekarang, cepatlah kau lari ke atas bukit sebelum bencana besar datang. seketika itu, langit pun menjadi gelap, diiringi guntur dan kilat yang menyambar berkali-kali. Hujan dan badai pun datang, membuat sungai meluap dan banjir bandang. Lalu, istri Toba pun pergi melompat ke dalam air bah dan berubah wujud kembali ke wujud ikan. Toba yang sedang bekerja pun terkejut dengan banjir yang datang tiba-tiba menyeret Toba dan tenggelam ke dalam air bah. Air telah menggenangi seluruh lembah dan hanya menyisakan bukit di tengah-tengahnya. Di sanalah Samosir bersembunyi yang kini dikenal sebagai Pulau Samosir. Dan air bah yang telah menjadi danau dikenal sebagai Danau Toba.